aku ini sih pengen menyarankan buat para fans Marvels yang udah ngikutin Marvels dari zaman bahula, dari zamannya Iron Man 1. Gua pribadi sih strong suggest buat lu nonton film ini. Kenapa? Karena akhirnya ada pertanyaan dari film Incredible Hulk yang akhirnya dijawab kan. Hai, welcome to The Flick bareng gua Rabi dan di sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomongin film apaan? Captain America Brave New World. Brave New World, gak pakai the. Brave New World, oke. By the way, sedikit fun fact mengenai rilisnya film ini. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang duluan loh tayangnya. Oh iya? Iya, jadi kalau worldwide itu 14 Februari 2025, kita jadi Indonesia itu lebih cepat 2 hari sih, Yan. Sebelum gue masuk ke sinopsisnya, gue akan menginfokan saudara dan para pemainnya. Untuk sang saudara, yaitu ada Julius Ona. Jujur aku belum pernah nonton film dia, padahal dia udah menyutradarai 17 film, cuman yang pernah aku nonton tuh The Cloverfield Paradox. Tentang film alien gitu sih. Kalau aku belum pernah sih. Terus untuk para cast-nya, kembali si Anthony Michael Samuelson udah berubah nih dari Falcon menjadi Captain America. Terus sebagai Thunderbolt itu ada Harrison Ford. Terus ada baik lagi dari series yang sebelumnya itu ada Danny Ramirez, Joaquin Torres yang jadi Falcon sekarang. Ada Isaiah Bradley itu dimainkan oleh Kurt Lumbly. Dia tuh udah muncul di series Falcon and the Winter Soldier. Terus ada si Gus Fring, bagi yang tahu film Breaking Bad, dia terkenal banget sih, yaitu Giancarlo Esposito. Itu dia sang saudara dan para pemainnya. Selanjutnya Hani akan membacain sinopsisnya. Hani, silahkan. Cerita berawal ketika Thunderbolt Ross yang diperankan oleh Harrison Ford mulai menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat terbaru. Ia kini menjadi Presiden Amerika Serikat usai berhasil mengubah citranya dari sosok mantan jenderal pemarah yang kerap memicu kontroversi menjadi lebih diterima masyarakat. Ross yang udah lama nih berseteru dengan The Avengers juga berusaha untuk menjalin hubungan kembali dengan Sam Wilson yang diperankan oleh Anthony Mackie yang kini telah menjadi Captain America. Ia menggandeng Captain America untuk membantu menangani misi rahasia yang menyangkut urusan negara. Ross bahkan meminta Wilson agar dapat membentuk ulang The Avengers usai aktivitas tim superhero itu dibatasi pemerintah lewat Sokovia Accord. Thunderbolt juga tengah menginisiasi suatu perjanjian dengan negara-negara maju terkait keberadaan Pulau Celestia di Samudra Hindia. Oke, itu dia sinopsisnya. Ini masih sangat berhubungan dengan film-film sebelumnya ya, pasti. Iya. Dan aku kaget sih di sini Thunderbolt Ross-nya itu ada lagi karena terakhir kali dibahas kan di film Incredible Hulk. Iya. Sama sedikit sih di pas yang yang perjanjian Sokovia itu. Dia sempat muncul sih. Gimana? Dia cuma sebagai hologram doang. Oh iya. Tapi emang dia nggak terlalu dimunculin lah. Cuman di film itu kilas doang. Cuman di film itu benar-benar berperan besar lah di film ini. Nanti kita akan bahas. Sebagai opening aku akan membuat sebuah statement yang cukup bold nih yaitu akhirnya dengan Captain America Brave New World, MCU bisa bikin aku bilang akhirnya ada lagi nih film bagus dari MCU. Karena gini, kalau kita kan PS4 kan ini sekarang. PS5 sorry. PS4, PS5 itu setelah pasca Endgame. Film-filmnya kan kadang asa kurang sih sebenarnya. Ini jujur. Kenapa aku ngomong gitu? Soalnya kalau kita lihat dari PS4 sama PS5 itu udah ada 12 filman. Dan buat aku dari 12 film ini yang bagus tuh cuma 5. Yaitu selain film ini ya, itu berarti kan Captain America Brave New World film ini. Terus ada Shang-Chi. Iya, Eternals yang banyak orang hujat tapi Eternals kita menikmati ya, sih. Terus Guardians of the Galaxy 3 dan yang terakhir Deadpool. Sisanya 7 film sisanya itu kayak The Marvels, Ant-Man 3, Black Panther 2, Thor, Doctor Strange 2, No Way Home, Black Widow, semuanya itu buat aku rada kurang aja sih. Jadi bayangin gak sih kayak fase 1 sampai fase 3 itu filmnya semuanya bagus. Kecuali 1, Thor Dark World, Thor 2. Dari sekian banyak film PS 1, 2, 3 yang aku merasa kurang tuh cuman Thor Dark World doang, Thor 2. Cuman di sini fase 4 sampai 5 hampir setengahnya tuh buat aku kurang sih. Dan aku merasa itu yang bikin kayak wah, Captain America ini jadi terlihat bersinar aja gitu kan di fase ini gitu kan. Nah, kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena
aku merasa kalau fase 1, 2, 3 itu yang bikin bagus tuh mempunyai benang merah yang kuat gitu. Dari film ke film walaupun tidak selalu berhubungan, akan ada detail-detail kecil yang saling berhubungan aja gitu di benang merahnya gitu. Dan aku merasakan di fase 4 dan 5 ini tidak ada benang merah yang kuat sih Yan. Sampai akhirnya ada film ini. Film ini jadi buat aku tuh selain namanya Brave New World, ini tuh benar-benar menjadi titik ya udah New World aja, Brave New World, benar-benar New World gitu untuk MCU gitu Han. Nah itu sih kalau buat aku sih Han. Kalau menurut kamu gimana Han? Sama sih, walaupun aku memang aku bisa terhitung newbie ya untuk nggak terlalu paham banget dengan dunia Marvel, cuman emang ngikutin beberapa filmnya. Ya menurut aku ini sesuatu yang baru yang kayak bener-bener ngasih lihat ini mereka mau masuk ke fase yang berbeda gitu. Iya karena ini di penghujung akhir fase 5 sih. Iya, kalau yang lainnya tuh aku rada-rada kurang bisa ngelihat apa ya jedanya perbedaannya gitu loh, kayak masih awang-awang gitu loh. Ini mau masuknya kemana sih gitu ya? Palingan cuman kayak ya waktu masuk mengenalkan multiverse yang gitu-gitu kan. Cuman maksudnya kalau ini bener-bener ngasih lihat sesuatu yang baru. Ini mereka mau bawa ke sini nih kayaknya arahnya gitu. Bener-bener ngasih lihat gitu. Nah, itu bener sih sedikit nambahin kamu. Aku juga merasa hal yang sama, yaitu aku merasa setelah fase 3, setelah Endgame, aku tuh merasa Marvel tuh suka kebingungan gitu. Ini mau dibawa kemana sih arahnya aku? Ini mau gimana sih endingnya? Apalagi ditambah kasus si pemeran Kang itu yang kena kasus ya gak boleh disebut sih di YouTube takut gelar kuning. Walaupun gara-gara kasus itu berubah lagi semua. Jadi aku merasa kayak kok ada berantakan gitu ya. Suka bingung gimana segala macam. Tapi ya itulah baik lagi. Akhirnya ada film ini yang menjadi buat aku titik terang untuk MCU itu bakal seperti ini ya. Jalur MCU akan seperti ini gitu. Gimana, setuju kan? Iya, setuju. Kita balik ke filmnya nih Han. Tadi kan kita sedikit intermezzo mengenai MCU-nya. Balik ke film. Untuk dari segi cerita, aku sih suggest buat nonton seriesnya Falcon and Winter Soldier. Terus ada Incredible Hulk sama Eternals. Kenapa? Karena 3 ini cukup saling berhubungan sih Han. Iya, tapi aku kan sebenarnya aku tuh jujur aku belum bisa, masih penonton yang belum bisa move on dari Captain America Steve Rogers. Iya, jadi pas kesini tuh aku tuh rada-rada kalau nggak kamu ngajakin gitu ya mungkin aku rada-rada nggak begitu niat. Kamu juga nggak nonton seriesnya kan? Belum nonton. Ya, aku nggak berniat untuk, makanya aku nggak mau nonton seriesnya karena aku nggak tahu, aku masih belum bisa menerima kalau Steve Rogers tuh diganti Captain America. Mungkin beda kalau misalkan kayak ada karakter hero baru ya kayak Shang-Chi atau Miss Marvel tuh aku masih bisa oke gitu kalau kan nonton. Cuman kalau ini kan mengganti si karakteran zaman bahula gitu kan, Steve Rogers selama bertahun-tahun diganti. gitu kan. Bertahun-tahun. Nah jadi makanya aku pribadi sih nggak nonton si seriesnya ya. Cuman ternyata aku pikir aku akan ngeblank nih, nggak akan ngerti gitu kan. Tapi begitu aku nonton ternyata ketika aku udah nonton The Incredible Hulk sama Eternal, aku masih aku ngerti sih. Masih paham lah. Iya gitu. Jadi nggak ngeblank banget. Cuman mungkin ya kayak ada karakter si siapa namanya tadi? Isaiah terus si Falcon yang baru itu kan aku agak-agak nggak ngerti kan. Si Torres gitu Ini gimana ya, ini kenapa ya gitu kan. Tapi ya so far sih walaupun aku cuma nonton Incredible Hulk sama Eternal masih bisa paham gitu ya. Mungkin itu kalian karena seriesnya Falcon and the Winter Soldier tuh sebenarnya cuma sebagai jembatan doang. Iya. Kayak jembatan dari si Sam Wilson dari Falcon menjadi Captain America. Nah terus juga sebagai sebagai karakter develop si Sam Wilson. Karena di film series itu tuh Sam Wilson tuh sebenarnya udah diserahin perisainya sama Steve Rogers kan. Cuman disitulah muncul conflict of interest. Pantas nggak ya gue? Nah sebenarnya series itu sih lebih menjelaskan kayak oke, karakter Sam Wilson yang tadinya nggak percaya diri segala macam, akhirnya in the end dia menerima takdirnya sebagai Captain America yang baru sih. Jadi lebih ke jembatan sih kan sebenarnya seriesnya ya. Terus ngomongin sedikit seriesnya, dan seriesnya itu mematahkan ideologi white supremacy kan. Apa tuh? White supremacy itu adalah sebuah ideologi di mana kulit putih itu di atas ras yang lain. Kalau kamu nyadar, mungkin Captain America yang pertama itu Steve Rogers kulit putih, blonde gitu. Di series ini kan muncul Captain America selanjutnya kan, yaitu si John Walker, US Agent sekarang. Itu kan juga kulit putih, terus blonde juga. Dan asistennya si John Walker ini kan kulit hitam juga. Kalau kamu nyadar. John Walker itu Captain America yang baru setelah Steve Rogers. Sebelum Sam Wilson.
Oh, sebelum. Ya, jadi Oke. bagian ini sedikit singkat aja. Di series ini tuh ada Captain America baru yang ditunjuk oleh senator. Dia itu namanya John Walker. John Walker ini militer lah, Oke. bekas militer. Dia itu kulitnya ya kulit putih, blonde segala macam, dan punya asistennya itu adalah orang kulit hitam. Sama kayak sebenarnya sama kayak Steve Rogers kan, Steve Rogers kulit putih, terus asistennya Sam Wilson which is kulit. Nah, jadi ada sebuah ideologi gitulah. Cuman di series itu kayak dipatahkan, kayak in the end finally ada Captain America yang official berkulit hitam, yaitu Sam Wilson. Sebenarnya ada si Isaiah, cuman gue gak mau terlalu spoiler karena itu cukup panjang. Mending nonton aja lah seriesnya. Bagi yang mau tahu ada Isaiah itu siapa, Thor itu siapa, ya lu mesti nonton sih biar paham. Aku ini sih pengen menyarankan buat para fans Marvel yang udah ngikutin Marvel dari zaman bahula, dari zamannya Iron Man 1. Gue pribadi sih strong suggest buat lu nonton film ini. Kenapa? Karena akhirnya ada pertanyaan dari film Incredible Hulk yang akhirnya dijawab kan. Pertanyaan apakah itu nanti akan kita bahas. Dan juga selain itu aku ngerasa banyak karakter-karakter dari zaman dulu kayak Thunderbolt Ross, terus Betty di akhir film itu kan, ngerasa feeling nostalgic aja sih Yan. Bentar deh, yang meran Betty masih sama ya? Masih sama. Ya lupa-lupa gitu. Iya, masih sama. Jadi I don't know, I feel nostalgic aja gitu nonton film ini. Ini film baru, tapi akan ada sebuah cerita yang dilanjutkan 17 tahun yang lalu. Sekarang 2025, film ini Incredible Hulk kan 2008, which is 17 tahun yang lalu kita masih melihat alur ceritanya gitu. Karena kan kalau di komik kan ceritanya nggak pernah tua kan, segala macam. Dan thanks God MCU itu tidak melupakan karakter-karakter lama sih Yan. Nah, ngomongin nostalgic sebenarnya ada satu karakter lagi yang pengen kita bahas, cuman sekali lagi kita akan bahas di akhir-akhir ya, biar sedikit penasaran. Terus dari segi vibe ceritanya entah kenapa aku masih bisa merasakan vibe cerita dari filmnya Captain America yang dulu sih Yan. Sama. Iya, vibe-nya sama. Kalau aku campuran sih antara Captain America lama sama Hulk. Iya. Ngerti aku rasa vibe-nya ya. Aku tuh ekspektasinya ini mah kayaknya bakal dibikin akan terkesan maksa. Cuman terus vibe-nya tuh sangat menikmati sih aku. Bahkan aku sama sekali tidak ngantuk sih sepanjang film. Kalau kamu karena buat aku mungkin karena aku ngerasa kayak feeling nostalgic, terus fasenya cepet, berantemnya logis, jadi bikin aku tertarik untuk nonton terus gitu, nggak ngantuk. Kalau kamu gimana Han? Kalau aku jujur di 10 menit pertama aku agak ngantuk ya. Cuman ya disclaimer, mungkin ini karena kita nontonnya siang, terus mungkin udah selesai makan siang, jadi gula darah naik, jadi ya agak-agak ngantuk aja. Dan juga karena aku nonton seriesnya sih, jadi aku ngerasa ada karakter baru yang kamu lihat. Iya, aku nggak ngerti gitu mau dibawa kemana, dan gak tuh ya, sepanjang film aku nggak ngerasa mereka banyak ngelawak seperti ya sih. Tapi Captain America emang nggak sama. Iya, Captain America sama ya kayak gitu nggak ya jokes tipis-tipis. Iya, tipis-tipis gitu. Mungkin walaupun vibe-nya sama, tapi dari segi battle kan si Sam ini gak punya serum segala macam kan. Iya. Jadi dia benar-benar logis kayak dia berantem tuh karena dia emang militer kan tadinya segala macam. Jadi benar-benar lebih terlihat realistis gitu berantemnya gitu. Iya, aku juga ngerasanya si Sam Wilson ini berhasil ngebuat dia menjadi Captain America yang baru. Jadi bukan dia menjadi Captain America Steve Rogers, tapi dia menjadi Captain America yang baru gitu loh. Karena dia ngebawa vibe-nya ya dia patokannya tetap Steve Rogers, tapi dia kayak sadar kayak enggak, gue nggak bisa kayak Steve Rogers, jadi gue mau jadi Captain America yang emang gue mau gitu, emang gue bisa gitu. Kayak yang tadi kamu bilang, kemampuannya dia nggak pakai serum dan segala macam gitu. Itu sih yang menurut aku jadi salah satu poin plus yang aku kira dia akan kayak cuman jadi pura-pura, maksudnya gimana ya, jadi kayak berkepanjangan gitu loh, supaya Captain America cerita udah mati jadi dibuat supaya ada lagi gitu. Karena aku pikir kayak cuman gitu, tapi takutnya maksa kan. Iya, tapi dia benar-benar jadi kayak ini Captain America yang baru gitu. Nah, sebenarnya proses itu adalah hasil dari seriesnya Sian. Jadi benar-benar hasil di seriesnya itu benar-benar diperlihatkan kayak awalnya dia ragu, aduh gue pantas nggak ya, walaupun di film ini tetap ada keraguan itu, cuman tidak sebanyak ketika masih di series Sian gitu. Paling ngomongin karakter development lagi sedikit sih, paling si Thunderbolt ya, si general ini. Karena kalau kita ingat kan dia pas zamannya Incredible Hulk, bahkan di filmnya The Hulk itu kan ada
karakter Thunderbolt tuh dia tuh yang marah-marah, yang galak, yang segala macam. Di sini tuh tapi lebih kayak tahu sih dia penyabar. Udah kayak udah pasrah kayak karena mungkin dia udah hampir Kayak bertambah tua terus dia Iya. udah bertambah pengalaman gak sih? Jadi kelihatan cukup berbeda ya dibanding dengan film-film sebelumnya gitu. Dan mungkin karena dia udah ngerasa kehilangan anaknya gak sih? Iya sih. Mungkin sih. Jadi makanya benar-benar kerasa sih perubahannya si Thunderbolt ini jadi yang kalem segala macam. Karena kalau misalkan ini Thunderbolt menjadi Thunderbolt ini masih Thunderbolt yang lama, aku yakin dia berubahnya lebih cepat lagi sih. Kalau ini kan dia ada momen di mana dia menahan emosi, menahan marah segala macam. Iya. Dia bisa nekan radiasi gamma itu kan. Cuma kalau misalkan dia masih Thunderbolt yang lama pasti akan berubah lebih cepet gitu. Iya. Tapi kayaknya emang bener deh. Kalau untuk nonton film ini harus nonton The Incredible Hulk. Iya. Itu yang nggak boleh dilewatin gak sih? Karena emang kalau kita nggak nonton The Incredible Hulk kita nggak akan ngerti nih. Iya nggak Si ngerti Thunderbolt tuh siapa gitu. Dan nggak akan dapet feelnya nggak sih? Aku dapet feelnya banget ngerasa kayak karakter developmentnya si Thunderbolt tuh di sini gitu kayak. Iya juga ya sebenarnya dia lakuin tuh buat negara gitu ya. Kalau misalkan yang Incredible Hulk kan dia kan lebih ke arah personal kan jatuhnya. Personalan karena kita pikir itu personal ya nggak sih? Ada ya emang dia melakukan untuk negara. Iya. Untuk saat ini nggak tahu kan gue. Iya sih. Nggak tahu saat ini. Oke, terus paling ngomongin poin plus nih Han. Ada satu poin plus yang aku sungguh sangat nikmatin adalah the element of surprise. Oke, nah sedikit bahas. Aku akan sedikit bahas DC. Sekali lagi aku kan pernah ngomong deh kayaknya di video-video sebelumnya kalau aku tuh ngefansnya sama DC Marvel. Jadi aku bukan Marvel fanboy ataupun DC lover. Aku dua-duanya, aku ngikutin dua-duanya. Nah, salah satu kelemahan Batman vs Superman kalau kamu tahu film dari DC yaitu dia menunjukkan villain utamanya di trailer. Jadi nggak ada elemen of surprise. Jadi kita tahu kok paling musuh terakhirnya adalah si ini gitu. Nah di film ini di trailer kan kita cuma ditunjukin Red Hulk kan. Iya. Which is itu ada. Tetapi bukan itu doang gitu. Ceritanya itu lebih kompleks daripada itu. Apa yang lu lihat di trailer Red Hulk sama Captain America berantem itu cuma di akhir-akhir doang gak sih kan? Cuman di akhir doang gitu. Tapi masih banyak cerita. Wah ternyata sini dan sini. Nah di sini aku akan ngebahas kenapa aku ngerasa nostalgic dan apa yang menjadi pertanyaan aku sebagai fans Marvel dari dulu, yaitu si Mr. Blue, si Samuel Stern. Jadi di film Incredible Hulk kan kita tahu kalau dia tuh ketetesan darah otaknya segala macam. Masih inget gak sih? Inget sih. Oke. Jadi pas itu kan si Samuel ini bantuin Bruce Banner buat ngilangin Hulk dari dirinya kan. Terus dia kena pas dia bikin Abomination dia ketendang. Terus tetesan darah si Bruce itu nempel ke otaknya, kena dahinya dia lah darah. Nah, dari 17 tahun yang lalu 2008 aku tuh bertanya-tanya dia bakal jadi apa, dia bakal jadi siapa. Dari 2008 pasti akan jadi sesuatu yang penting gitu kan. Kenapa dia diperlihatkan dengan jelas kalau otaknya kena segala macam tapi nggak pernah dibahas lagi. Itu hampir 20 tahun loh saya. Udah 17 tahun gak pernah dibahas, gak pernah gimana. Tiba-tiba dan muncul lagi gitu. Itu yang bikin aku kayak wah akhirnya terjawab sudah gitu pertanyaan itu. Karena dari awal sebenarnya aku bertanya-tanya kan apa iya sih musuhnya si Red Hulk gitu doang. Itu pasti kayaknya ada yang lain dan aku tuh ada setengah-setengah kayak masa iya sih Samuel ini. Aku sepanjang film tuh kayak mengira-ngira masa iya sih Samuel ini masa dibahas lagi, dibawa lagi. Apakah Marvel seniat itu gitu buat ngebawa karakter lama? Ternyata beneran seniat itu sih. Makanya kayak aku ngerasa puas, ngerasa seneng kayak wah akhirnya terjawab juga. Akhirnya karakter yang udah kita nggak diceritain 17 tahun akhirnya muncul kembali sih Yan. Ya bahkan kayak kita udah lupa dan nggak kok. Aku masih ingat sih Yan, karena itu pertanyaan aku selama ada film Marvel tuh aku bertanya-tanya gitu. Kenapa tadi di awal video kan aku bilang kayak ini Marvel tuh bingung mau kemana gitu arahnya. Tapi setelah film ini kita udah lihat dia menghubungkan ke Eternals. Terus si Thunderbolt Ross udah ngomongin adamantium. Adamantium ini adalah bahan yang digunakan untuk di dalam tubuhnya Wolverine, Logan. Oke. Nah it means adamantium ini berhubungan dengan Logan. Logan berhubungan dengan Deadpool. Enggak, ya itu filmnya dong. Berhubungan dengan X-Men. Oke. Sorry. Iya, sangat wibi sekali. Semoga aku tidak dihujat fans Marvel. Sebenarnya ada The Beast kan ada muncul di film The Marvel di post creditnya tapi
tapi dikit doang. Cuman di dunia di dimensi ini udah ada adamantium, it means bakal ada Logan. Udah ada Logan berarti kita nggak akan nunggu lama sampai munculnya si X-Men, which is ya Profesor Charles Xavier atau enggak Magneto. Dan aku jadi merasa kayaknya Marvel bakal comeback nih sih, bakal lebih terlihat jelas gitu. Apalagi kan di post credit dimunculin kalau misalnya bahkan di post credit kan si Samuel Stern-nya kan bilang, "Ya, apakah kalian pikir kalian sendiri di sini? Oh iya. Apakah kalian pikir kalian satu-satunya segala macam?" Dan aku tiba-tiba entah kenapa inget ke trailernya si Fantastic Four. Entah kamu mau lihat atau belum. Nanti tahun ini akan keluar Fantastic Four. Di trailernya ada sosok Galactus. Galactus itu istilahnya si pemakan planet. Oh, oke. Itu akan jadi berhubungan, jadi wah, itulah kenapa aku bilang film ini tuh bisa menjadi titik awal semuanya, karena ngehubungin ke Eternals, ngehubungin ke X-Men, ngehubungin ke alien-alien selanjutnya gitu. Itu sih yang bikin beda film ini dengan cerita-cerita di film-film sebelumnya gitu sih. Dan salah satu poin aku nggak ngerti ini sebenarnya poin plus atau poin minus. Aku merasa animasinya tuh lumayan pas di ending, pas lagi beranteman antara si Red Hulk sama Setengah jam akhir lah ya, setengah jam akhir tuh agak kurang gitu loh. Maksudnya kayak ini kok kayak ketahuan banget bohongannya, ngerti gak sih? Iya. Kita tahu tuh animasi gitu, dan kayak aduh, ada nanti dia nonton ya, ada satu adegan dimana ketika udah ada Sakura itu, terus si siapa namanya si Captain Amerikanya tuh lagi ngomong gitu sama si Red Hulk ya, terus itu kayak kelihatan banget tuh bohongan, green screen gitu loh. Tapi di satu sisi aku masih ngerasa pas Red Hulk keluar tuh kayak bring back memories to Incredible Hulk gitu loh, yang kayak ini Incredible Hulk yang dulu nih gitu, yang emang apa sih, emang animasinya masih belum bagus gitu. Iya gak sih? Cuma emang kerasa sih Red Hulk kok, makanya aku kaget kok di trailer tuh rada mendingan ya. Kalau di film tuh kayak bener-bener wah kok parah banget. Kayaknya mungkin karena di trailer kita cuma sekilas kan. Iya sih, bisa jadi sih. Beberapa detik. Iya sih. Begitu kalau di situ kita nggak jelas kan. Bener-bener kerasa banget kalau aku makanya bingung kok kalau dibandingin sama The Incredible Hulk, Hulknya tuh lebih bagus gitu dibanding Red Hulk gitu. Nah aku tuh bingung gini sih, ini tuh emang sengaja mau dibuat animasinya kayak gitu biar kita keinget yang dulu-dulu gitu ya, atau emang kayak ngasih tahu ini sesuatu hal yang baru, akan ada jajaran Avengers yang baru gitu ya, atau ini emang kayak emang jelek aja gitu. Enggak, atau emang budgetnya habis setengah jam. Gitu sih. Karena dari 2 jam masa cuma setengah jam sih yang jeleknya. Tapi untungnya karena emang itu cuma setengah jam di akhir jadi termaafkan kasihan buat aku ya. Iya, yang aku kira sih aku jadi kayak jadi mau marah, bukan mau marah kayak kok gini, tapi kayak mungkin yang mau dibawa gini gitu. Kayak ada prasangka lain gitu. Dan emang setengah jam terakhir tuh udah nggak terlalu penting banget sih. Buat aku ya battle antara Falcon sama Red Hulk itu cuma sebagai fan service aja sih, sebagai penghibur aja sebenarnya, karena udah nggak berhubungan dengan cerita utama gitu. Yes. Paling kita masuk ke conclusionnya Rihan. Tadi aku udah banyak ngomong jadi bingung conclusionnya mau apa. Jadi buat aku pribadi overall for MCU movie ini solid, benar-benar solid banget dari segi cerita, dari segi feeling nostalgic, dari segi bagaimana Marvel berusaha untuk menjahit kembali benang merah yang udah belasan tahun yang lalu ada terus tiba-tiba muncul lagi. Jadi buat aku ya udah sih, nonton aja sih. Yakin, aku jamin yang nonton ini tuh nggak senyesel nonton film-film Marvel yang sebelum-sebelumnya sih. Iya benar sih, menurut aku ini kayak sesuatu yang baru di Marvel yang akan mengarahkan ke suatu fase yang baru gitu. Artinya sih kayak ini nih membuka fase yang baru gitu. Tapi aku walaupun sedikit bukan kesel atau gimana, cuman kenapa bagusnya itu di akhir-akhir gitu. Ini kan fase 5 terakhir kan, maksudnya masih ada The Marvel Fantastic Four baru bagus gitu. Sebelumnya itu benar-benar kayak kurang parah, tapi kenapa ya itulah mungkin masalah produksi segala macem. Cuman emang ya sebagai penutup ini adalah penutup yang solid sih kan. Udah. Mungkin sekian dari aku itu sih. Kamu ada tambahan? Enggak, udah nonton ya kita rekomendasiin. Kalau nonton bioskop beda sih kayaknya bakal vibe-nya lebih beda di TV atau di laptop pasti vibe-nya beda banget kan. Sekian dari kita. Thanks for watching this video. Until next time, see you when I see you.